Loh, kenapa? Semuanya Nafsa tahu. Nafsa? Yuk, simak videonya. Halo teman-teman, di video pembelajaran ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi nafsa. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Saya Desi Saftiani. Saya Ananda Olinuha. Saya Muhammad Ridho Ilahi. Saya Suci Amanah. Dan saya Nur Ismail. Teman-teman, nafsa itu apa sih? Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Walaupun sama-sama bikin candu, tapi mereka ini beda loh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis nafsa yang pertama ada narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologi. Narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama adalah golongan yang potensi ketergantungannya paling tinggi, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua adalah obat yang menjadi pilihan terakhir dalam mengobati rasa sakit pasien. Contohnya adalah morfin. Salah satu fungsi morfin di bidang medis adalah untuk mengatasi sakit luar biasa setelah operasi. Narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang paling rendah risiko ketergantungannya. Contohnya adalah kodein. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika merupakan setiap bahan alami ataupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan pertama memiliki potensi ketergantungan tinggi dan tidak digunakan sebagai obat. Yang termasuk golongan ini yaitu MDMA, ekstasi, LSD, ST. Psikotropika golongan 2 memiliki potensi ketergantungan tinggi dan digunakan sebagai obat terbatas. Contohnya fensiklidin dan amfetamin. Amfetamin adalah zat psikotropika yang sering disalahgunakan. Psikotropika golongan 3 memiliki potensi ketergantungan sedang dan banyak digunakan sebagai obat. Contoh fenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 memiliki potensi ketergantungan rendah dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, bromazepam. Yang terakhir yaitu zat adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok dan alkohol. Berdasarkan sifat pengaruhnya ke badan kita, narkotika terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu golongan stimulan. Seperti namanya, imun dapat menstimulasi atau merangsang kerja organ tubuh untuk bekerja lebih cepat sehingga membuat penggunanya cenderung lebih senang atau gembira untuk sementara waktu. Contoh-contoh golongan stimulan ini yaitu ada amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Golongan yang kedua adalah depresan atau penenang. Depresan ini bisa membuat penggunanya merasa tenang. Saking tenangnya, penggunanya bisa saja tertidur. Contoh golongan depresan ini adalah barbiturat alkohol dan juga ganja. Golongan yang terakhir ada golongan halusinogen. Halusinogen ini bisa mengacaukan sistem saraf pusat dan membuat penggunanya berhalusinasi. Jika dikonsumsi terus-menerus, penggunanya bisa mengalami paranoid. Contoh halusinogen yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ada lem, bensin, dan juga kecubung. Setelah mengetahui macam-macam nafsa, maka bagaimana ya caranya untuk mengatasi pecandu nafsa? Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi pecandu nafsa. Yang pertama yaitu pemeriksaan. Sebelum memulai tahap rehabilitasi, pecandu nafsa diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan sejauh mana kecanduan yang telah dialaminya dan apakah ada efek samping yang telah ditimbulkan. Yang kedua yaitu detoksifikasi. Pecandu diminta untuk benar-benar berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga yaitu stabilisasi. Pecandu mengikuti aktivitas-aktivitas yang nantinya dapat mempercepat proses pemulihan. Dan yang terakhir yaitu
aftercare, pecandu diberikan kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan bakat dan minatnya yang nantinya dapat mempercepat proses penyembuhan, di mana setelah pecandu sembuh, maka pecandu diperbolehkan untuk kembali ke kehidupan normal. Lalu, bagaimana cara menghindari narkoba? Yang pertama, jaga pergaulan yang baik. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok dalam penyalahgunaan narkoba. Sebaiknya pilih teman yang berperilaku baik sehingga dapat mendorong kita tata perilaku yang baik juga. Yang kedua, ketahui beragam dampak negatif narkoba. Ada banyak sekali dampak buruk narkoba yang dapat kita jadikan sebagai pedoman supaya tidak coba-coba. Contoh dampak negatifnya seperti dijauhi orang-orang, kesehatan yang buruk, merusak organ tubuh, dan bisa dipenjara karena adanya hukum. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Melakukan kegiatan positif dan hobi akan mampu menghindarkan diri dari pikiran negatif, termasuk penggunaan narkoba. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Nah, kira-kira itulah penjelasan mengenai nafsa yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih teman-teman.